waktu itu ada. Kalau dikatakan politik identitas dikaitkan ke Anies, itu orang lagi ngimpi, berimajinasi sendiri, mengkritisi imajinasinya sendiri. Karena Anies dalam konteks kebinakaan, dalam konteks ini sangat orang yang plural. Christmas Carol sudah berapa tahun berlangsung di Jakarta? 3 tahun. Mulut busuk pejabat DKI Circle Anies Baswedan. Coba lihat guys. Ditulis oleh Manuel dari sword.com. Pejabat DKI macam Gays Khalifa ini dipelihara oleh Balai Kota. Orang ini adalah pejabat dan komisaris Ancol yang begitu aktif di Twitter, menghina orang dengan sebutan dongo, tapi masih saja dipelihara oleh Anies Baswedan. Saya bingung dengan apa yang menjadi pertimbangan Anies. Apakah Gays ini sama-sama orang Arab sehingga dipertahankan, meski mulutnya busuk dan kasar? Apakah dia ini adalah jimatnya Anies, sehingga ketika Gays dibuang, Anies juga kebuang? Kenapa saya katakan hal ini? Karena begini. Pertama, Gays ini mulutnya kasar. Apa yang dipikirannya begitu tidak jelas. Menyebut orang dan warga DKI Jakarta sendiri sebagai orang dongo dan bodohnya nyundul langit. Orang ini kelihatan banget tidak punya tata krama macam Rizik Syihab. Rizik hina perempuan dengan sebutan kasar. Gays juga bikin onar di Twitter, mengatakan bahwa yang gak setuju sama dia sebagai orang dongo. Padahal kalau mau dikata, dia sendiri adalah orang yang dongo. Dongo sampai mengatakan Formula E rampung 80%. Tapi ternyata di situs resminya malah gak ada tuh info kapan pagelarannya. Sungguh memalukan memiliki orang-orang seperti ini. Gays ini bikin malu orang-orang Jakarta. Dia ini duri dalam daging di pemerintahan Anies Baswedan. Tapi ya memang sih mereka cocok, sama-sama orang yang dianggap kurang cerdas. Kalau Anies dianggap double oleh dunia global, yakni dunia Google, jadi paripurna gitu. Maka gak heran kalau di dalamnya ada orang-orang seperti Gays yang dipelihara dan menjadi manusia yang paling gak guna, makan gaji yang diambil dari pajak rakyat Jakarta. Sebagai komisaris Ancol, Gays ini gak punya kapasitas sama sekali. Kerjanya hanya mengejek dan menghina orang-orang baik. Dia menghina orang-orang yang berseberangan dengan Anies. Memang macam-macamnya pendukung Anies Baswedan. Memang Rocky Gerung, Amin Rais, Prabowo dan pendukung Anies Baswedan macam Gays ini tidak memiliki akal sehat. Mereka menggunakan pikirannya hanya untuk membangun narasi bahwa Jokowi gagal. Padahal yang gagal itu mereka. Mereka gagal menghancurkan karakter Ahok yang saat ini karirnya moncer to the moon dengan perhelatan Pertamina Mandalika MotoGP di Mandalika, Lombok. Akhirnya yang dikerjakan Gays Khalifa hanya upaya yang sia-sia. Seperti upaya menjaring angin, apa yang dikerjakan Gays hanya menutupi kedunguan dari pemimpinnya dengan cara menghina dan mengejek orang lain. Kita melihat mentalitas Gays menunjukkan dia masih kanak-kanak. Bicara usia, dia mungkin sudah tua dan dekat tanah. Tapi bicara soal mentalitas dan karakter, orang dekat Anies Baswedan ini adalah sosok yang tentunya mencerminkan karakter busuk yang tidak pernah menghargai orang Indonesia. Sebagai suku pendatang, orang ini seharusnya tahu diri dan punya sopan santun di negara orang. Mungkin dia bisa punya KTP Indonesia, penduduk di Jakarta. Akan tetapi, kita tidak bisa pungkiri bahwa orang ini membawa semangat leluhurnya. Saya kira orang macam Anies Baswedan dan Gays ini perlu belajar dari Raden Rara yang dengan santunya mendiamkan orang-orang yang nyinyir seperti Roy Panji. Roy Panji tidak dimaki balik oleh Raden Rara. Kita melihat keindonesiaan Raden Rara membuat Roy Panji semakin terkentut-kentut. Saya kira selama ini sudah terlalu banyak pejabat di DKI yang dipelihara oleh Anies Baswedan. Senak jidat menghina rakyat Jakarta yang mengkritisi hasil kerja nol besar dari Anies dan Gays di Ancol. Mereka ini tidak mencerminkan sebuah sikap selayaknya pemimpin. Gays menghina orang di Twitter, tapi masih makan dari pajak rakyat. Inilah yang menjadi ironi terbesar bagi bangsa ini. Orang macam Gays bisa jadi pejabat di Ancol, bisa-bisanya jadi komisaris. Sudah waktunya mereka ini harus dihantam oleh langit. Sudah terlalu lama DKI Jakarta dikeruk dan dibuat menjadi lahan bancakan. KPK juga pengecut dalam mengurus dugaan korupsi Formula E yang diarsiteki oleh Anies Baswedan. Gays malah cuap-cuap di Twitter, selayaknya orang Indonesia saja. Orang macam Gays ini memang macam Rocky Gerung, tidak punya sopan santun dan norma adat. Begitu bencinya kalian sama orang Indonesia, ya memang sih, circle kalian kan orang pendatang dengan mental menganggap orang Indonesia rendah. Begitulah rendah-rendah. Bagaimana menurut Anda?
para pelaku usaha. Saya mendengar banyak sekali, ini akan saya inventarisasi dan saya akan perintahkan nanti entah ke Kapolri, entah ke Pak Jaksa Agung. Ini ada ini, di Kejari ini, di Kejati ini, di Polda ini, di Polres ini. Tolong cek, langsung copot, pecat, itu aja udah. Jokowi, keep your friend close, keep your enemy closer. Ditulis oleh Erika Ebener dari siwar.com. Peribahasa keep your friend close, keep your enemy closer sejauh ini hanya sebuah peribahasa yang pada faktanya sangat sulit untuk dipraktekkan. Seseorang yang kita pandang sebagai musuh pasti karena adanya satu alasan yang membuat kita menjadi sangat marah, benci dan bahkan ingin menghancurkannya. Lalu bagaimana kita bisa menempatkan musuh lebih dekat dari kawan? Jika ada seseorang yang berhasil menjalankan peribahasa tersebut di atas, pastilah orang itu sudah mencapai level pengendalian emosi tingkat dewa. Dan Jokowi adalah orang yang sudah mencapai level pengendalian emosi tingkat dewa. Dari kemarin saya berusaha memahami langkah politik Jokowi yang mengangkat Panglima GP Ansor menjadi Menteri Agama, yang saya pandang sebagai langkah lanjutan dari rencana besar Presiden Indonesia menghadapi lawan politik kelompok sayap kanan. Tapi, kemudian muncul pertanyaannya, jika perjukan Yakut Khalil Qaumas adalah langkah lanjutan, lalu apa langkah awalnya? Selayang pandang. Ketika Jokowi dicalonkan menjadi Presiden RI pada tahun 2014, Jokowi memilih Yusuf Kala atau JK sebagai calon wakil presiden. Mereka memenangkan pemilu 2014 melawan Prabowo dan Hatta Rajasa. Tapi pernahkah kita bertanya, mengapa Jokowi memilih JK sebagai wakil presiden? Padahal JK itu orangnya Golkar. Kalau dilihat dari track record politik pun, catatan JK tidak bisa dikatakan bersih putih. Yusuf Kala adalah sosok yang sangat dikenal licin dan cerdik. Sebagai seorang pengusaha sukses, JK memiliki seluruh modal yang diisyaratkan untuk menjadi apapun dalam panggung politik Indonesia. Berangkat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada pemerintahan Gus Dur, yang merupakan angkatan pertama pemerintah pasca reformasi 1998, karir JK sebagai Menperindak cukup tragis, dipecat karena Gus Dur menuduhnya terlibat KKN. Tapi kemudian pada masa era Megawati, JK berhasil masuk jajaran kabinet dan menjabat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Malang bagi Megawati, menteri pecatan di masa Gus Dur yang dia angkat kembali menjadi menteri, akhirnya harus head-to-head di Pilpres 2004. JK digandeng oleh Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menjadi cawapres dan menang. Ambisi JK cukup menggelora, tangga karir dari menteri kemudian menjadi wakil presiden. Lalu kenapa tidak menjadi presiden sekalian? JK pun mencoba peruntungan dengan menggait Wiranto sebagai cawapres. Dia maju head-to-head dengan mantan bosnya SBY,